hari Jumat Agung ini kita hampir semuanya bisa berkumpul di tempat ini, menyadari bahwa ini adalah hari yang istimewa dan bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27. Ayat yang ke-45 mulai, judul perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Yesus disalibkan dari jam 9 pagi dan dia mati jam 3 sore. Tetapi mulai dari jam 12 dikatakan hari itu menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Dan bayangkan kegelapan di siang hari terjadi selama 3 jam. Bukankah itu sesuatu yang mencekam? Itu sesuatu yang mencekam. Dan saya membayangkan begini. Mirip dengan di dalam kitab Wahyu ketika penghukuman sangkakala itu akan dibunyikan. Surga itu hening. Surga itu sangat mencekam. Ya. Demikian pula di sini. Bukankah ini adalah detik-detik terakhir di mana seluruh murka Allah itu akan dicurahkan. Jadi ada kesamaan di atas kayu salib menjelang seluruh murka Allah atas dosa seluruh bumi akan dinyatakan kepada melalui atau di dalam tubuh Yesus. Itu terjadi suasana yang mencekam 3 jam. Sama seperti di surga ketika sangkakala Allah akan dibunyikan. Sangkakala berbicara tentang cawan murka Allah. Dan itu pun mencekam. Ya, itu pun mencekam. Baru kemudian sangkakala Allah atau cawan murka Allah itu dicurahkan. Jadi kita lihat di sini bahwa seharusnya kalau ini tidak terjadi, maka waktu-waktu selanjutnya akan dipenuhi dengan setiap orang yang mengalami cawan murka Allah dan mereka mati tanpa iman, mereka mati untuk masuk ke dalam neraka. Bersyukur semuanya itu disatukan oleh Allah Bapa di dalam tubuh Yesus. Sehingga suasana pada waktu itu dikatakan dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Seandainya kita ada di sana, kita bisa melihat kebingungan demi kebingungan. Ya. Ayat 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia.
Nah, mari kita lihat ayat per ayat di sini ya. Bahwa Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukankah ini yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus? Yaitu Allah Bapa meninggalkan dia karena tubuh Yesus sepenuhnya menanggung dosa seisi dunia. Sehingga Allah Bapa memalingkan muka meninggalkan dia. Rabu yang lalu kita sudah bahas bahwa sebenarnya ini loh, bahwa Allah Bapa meninggalkan dia. Itu yang ditakutkan oleh Yesus. Sehingga Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bahkan sampai peluhnya, keringatnya itu menjadi seperti titik-titik darah. Dan manifestasi ketakutannya itu terjadi. Ya, terjadi di atas kayu salib ini. Itu sudah sangat menakutkan. Ya. Yang memahami hal ini sebenarnya kalau saya lihat ya, secara sederhana, itu hanya Raja Daud yang mengatakan begini. Kalau engkau mengambil rohmu, aku terkejut. Loh, itu kan sesuatu hal yang disadari. Ya, artinya kalau Tuhan meninggalkan pemazmur, maka dia akan terkejut. Dia akan takut. Sama ketika Bapa meninggalkan Yesus. Dia berteriak. Dengan bahasa sederhana, dia berteriak dengan histeris. Heran ya, ketika kita berbuat dosa. Dan dulu kita mengalami hadirat Tuhan, sekarang tidak mengalami hadirat Tuhan. Kok biasa-biasa aja ya? Ya. Bukankah kita harus hati-hati dengan kehidupan kerohanian kita? Saya tanpa bosan mau mengatakan, ingat ini akhir zaman. Mana yang harus diutamakan itu harus diutamakan. Jangan digeser, jangan dibolak-balik. Karena itu akan membuat kehidupan kita kacau. Ya. Nah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tertarik dengan ayat 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Bukankah di sini dikata Yesus itu berteriak? Tetapi kenapa orang-orang tidak bisa mendengar dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus? Secara sederhana kita bisa mengambil ini. Pelajarannya. Ketika seseorang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah mengerti bahasa Tuhan. Pernahkah Anda menyadari bahwa Tuhan setiap waktu itu berbicara dengan kita? Setiap waktu Tuhan memperingati kita. Setiap waktu Tuhan mengarahkan kita. Mungkin dengan terpaksa, nanti dengan suara yang audible. Ya. Tetapi seringkali dengan hati nurani. Tetapi kalau Roh Kudus di dalam hati nurani kita tidak kita dengarkan. Seringkali melalui keadaan demi keadaan atau kejadian demi kejadian. Kalau itu pun kita tidak mengerti. Kadangkala sampai Tuhan berbicara melalui kenalan sahabat kita yang bukan orang beriman. Ya. Bukankah itu sudah sama seperti Bileam? Di mana Bileam tidak bisa melihat Tuhan dan malaikat lagi, justru keledainya bisa melihat malaikat. Di mana Bileam tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi, justru keledainya bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, di akhir zaman ini, bukankah banyak orang Kristen yang kalau kita lihat,
Ya. Mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen berbondong-bondong mencari hamba Tuhan dengan karunia nubuat. Ya. Sekali-sekali boleh, ya. Tetapi tidak boleh terus-terusan. Artinya begini. Setiap Anda mendengar nubuatan dari hamba Tuhan, kerohanianmu harus naik. Anda datang lagi, Anda mendengar suara Tuhan, nubuatan, kerohanianmu harus naik. Sampai dalam taraf tertentu, Anda mendengar suara Tuhan secara pribadi. Dan Anda tidak butuh orang lagi. Kalau sampai hal ini tidak tercapai, maka maksud Tuhan dengan memberi nubuatan-nubuatan melalui hamba-hambanya, itu berarti tidak tercapai juga. Ya. Anda ingat dulu setiap ada tamu, nabi-nabi datang ke sini, bahkan seringkali saya yang maju terlebih dahulu. Dan hamba-hamba Tuhan mengatakan begini, kalau di gereja lain, biasanya kami mendoakan hanya jemaat. Gembalanya tidak pernah mau maju untuk didoakan. Apalagi tumbang di depan jemaat. Ya. Maksimal dikatakan, setelah jemaat pulang baru gembalanya minta doa. Ya. Tetapi di sini tidak. Saya yang maju terlebih dahulu. Tetapi kemudian setelah beberapa tahun, Tuhan berkata pada saya, anakku, cukup untuk minta didoakan. Aku sekarang yang akan pakai engkau untuk mendoakan, untuk bernubuat kepada orang-orang. Kita harus bertumbuh kerohanian kita. Di sini mungkin kita mengatakan, maklum, mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Ya. Bukankah di Injil Yohanes juga dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Karena engkau memang bukan dari Allah. Ya. Karena engkau memang bukan dari Allah. Bahkan Injil Yohanes juga mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kalau kita baca ini, maklum. Orang-orang ini, orang yang membenci Yesus, orang yang menyalibkan Yesus, tidak mengerti bahasanya. Maklum. Tetapi mari sore petang ini kita juga mengkoreksi diri kita sesuai dengan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan berbicara, mengertikah kita bahasanya? Tahukah kita bahwa Tuhan sedang berbicara? Ini yang harus dipahami. Ya. Karena suara Tuhan akan semakin terasa penting di akhir zaman ini. Karena Anda tidak bisa mengandalkan lagi keadaan demi keadaan di sekeliling Anda, karena itu bisa berubah dalam sewaktu-waktu. Bahkan kalau saya ingat ketika saya pergi ke Ngawi dan didahului oleh pick up yang begitu kencangnya dan kemudian nabrak di depan saya. Dan itu pun sebenarnya hampir nabrak kami dari belakang. Ya. Saya membayangkan begini, seandainya kita sudah berhati-hati juga, ternyata tetap aja bisa kecelakaan loh. Kalau bukan karena Tuhan. Itu adalah kecelakaan yang ada di depan mata saya dan saya sangat jelas melihat. Bayangkan Anda ketika Anda naik mobil pick up kemudian menyalip Anda, ini sudah goyang karena itu belokan. Dan kemudian pas di depan Anda mobil ini nabrak Avanza, muter, kemudian langsung pergi ke pinggir. Dan sopirnya sudah ada di bawah Avanza itu. Kemudian Avanza itu ditabrak oleh Kijang Innova. Dan Kijang Innova itu sebetulnya sudah mengarah ke kanan. Tiba-tiba belok lagi ke kiri. Sehingga saya bisa lewat dengan tenang. Dan muncullah ayat di dalam pikiran saya. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu.
10.000 orang rebah di sisi kananmu. Engkau hanya akan melihat saja. Dan sopir saya mengatakan, untung saya bareng Pak Pendeta. Nah, untung saya bareng Pak Pendeta. Setelah setengah jam saya kemudian guyon. Sudah Pak, ini mau pelan seperti ini terus. Tidak mau digas. Oh iya Pak Pendeta, tunggu dulu saya minum. Dredeg Pak Pendeta, tidak sadar. Sidang jemaat bahwa ini loh hari-hari kita. Kita itu bisa celaka kapan saja. Oleh karena itu saya mau katakan, ayo belajar mengerti bahasa Tuhan. Karena seringkali Tuhan itu mengingatkan kita. Ya. Bahkan seorang nabi mengatakan, umat Kristen keliru. Tidak memahami tentang pelayanan para malaikat, tidak menyadari bahwa setiap kita itu mempunyai minimal satu malaikat. Dan umat Kristen mengatakan, untuk apa malaikat? Kita kan sudah ada Roh Kudus. Oh beda. Roh Kudus akan mengajar kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita. Tetapi yang memberikan perlindungan, yang berperang, yang berjalan di depan kita, itu malaikat. Ya. Oleh karena itu, pada akhirnya saya mau katakan, betapa pentingnya mempunyai mata rohani yang terbuka dan telinga rohani yang terbuka. Ya. Mari kembali kita lihat di sini. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Mereka tidak ngerti bahasa Yesus. Saat ini saya mengharapkan, saya berharap bahwa semua jemaat Tuhan di tempat ini mengerti bahasa Yesus. Mengerti bahasa Tuhan. Mengerti suara Tuhan. Sehingga kita bisa meresponi dengan benar. Ya. Kalau sudah salah mengerti, kan repot. Yesus memanggil Bapa, kemudian orang katakan, oh dia memanggil Elia. Duh. Padahal dari sini saja kan tidak mungkin sudah. Kan tidak mungkin. Artinya Yesus yang levelnya di atas Elia, tidak mungkin minta tolong ke Elia. Pasti Yesus akan berseru kepada yang lebih tinggi levelnya. Allah Bapa. Ya. Ini seandainya dibuat lucu-lucuan, kan lucu kan film komedi kan. Bayangkan orang yang salah nangkep itu di film. Wah itu lucu. Jangan sampai kita juga salah nangkep. Saya takutnya para malaikat dan setan-setan ketawa juga. Ya. Kalau salah nangkep. Kemudian ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang. Mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh. Dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Satu, mereka tidak bisa mengerti bahasa Tuhan. Yang kedua, karena mereka tidak bisa mengerti bahasa Tuhan, mereka menjadi orang yang tidak berbelas kasihan, menjadi orang yang kejam. Sudah tahu Yesus butuh minum, ada orang yang mau beri minum pun. Mereka halang-halang. Bukankah ini kejam? Sidang jemaat. Ketika kita sering menolak dan tidak menghiraukan suara batin di mana Roh Kudus berbicara. Memimpin kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang penuh belas kasihan. Kalau kita selalu menolak, pada akhirnya hati kita pun akan keras. Kita menjadi orang yang kejam. Menjadi orang yang tidak berbelas kasihan. Lihat di sini.
Ayo kita berpikir secara nalar saja, secara alami. Ya, anggaplah yang disalib orang berdosa. Tetapi dengan melihat keadaannya yang mengenaskan, apakah tidak timbul belas kasihan? Iya, kita tidak menurunkan dia, tidak membebaskan. Tetapi ya dikasihlah apa yang dibutuhkan kan. Kan secara alaminya seperti itu. Tetapi bayangkan mereka tidak punya belas kasihan. Yang pertama karena mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Yang kedua, ini loh orang agamawi. Agamawi itu kejam. Ingat, agamawi itu kejam. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, jangan hanya mempunyai roh agamawi. Jangan, kita harus mengikut Kristus sungguh-sungguh. Ingat dalam sejarah perang salib, bahkan orang Kristen begitu kejamnya pada waktu itu kan. Kalau Anda lihat film atau baca buku sejarah. Kenapa? Itu loh gambaran roh agamawi. Mau agama apa saja, pada akhirnya tidak ada belas kasihan. Anda lihat orang-orang yang punya roh agamawi, mau Kristen, mau Katolik, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu. Saya tidak berbicara tentang agama, tetapi saya berbicara roh agamawi. Mereka bisa menjalankan liturginya sedemikian rupa melebihi orang kebanyakan. Mereka kelihatan begitu suci, begitu mengasihi Tuhan. Tetapi di luar liturginya mereka berubah menjadi jelmaan yang sangat menakutkan. Itu roh agamawi. Ya. Dan kita melihat di sini, ini roh agamawi. Ini agama Yudaisme. Bukan ajaran Yudaismenya yang salah, tetapi kembali saya menekankan roh yang ada di baliknya itu loh, roh agamawi. Ya. Nah, mari kita kembali melihat kita tahu setelah kejadian ini, Yesus minum dari anggur asam itu. Ya, di dalam Injil Yohanes 19 kemudian Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya semua rencana Bapa sudah dijalankan hingga selesai. Dari sana kita melihat bahwa ingat, urusan dosa sudah diselesaikan. Dan karena urusan dosa sudah diselesaikan, kita juga harus mengerti. Urusan sakit penyakit kita pun diselesaikan. Urusan kemiskinan, kekurangan kita pun sudah diselesaikan. Karena tanpa dosa, kita tidak akan sakit. Manusia tidak akan sakit. Tanpa Adam berbuat dosa, tidak akan ada orang-orang keturunan Adam yang sakit. Kalau Adam tidak berbuat dosa, maka Adam dan keturunannya tidak akan kekurangan. Karena kita tahu kita semua akan ada di Taman Eden. Semuanya tersedia. Tetapi karena dosa, maka kemudian anak-anaknya bermunculan. Penyakit, kekurangan, salah paham, segala macamnya itu bermunculan. Dan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan masalah dosa ini. Dia katakan sudah selesai. Biarkan suara ini terdengar di dalam hati, di dalam manusia roh kita. Sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Penyakitmu sudah selesai. Ikatanmu sudah selesai. Kemiskinanmu sudah selesai. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ingat ketika ada orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Dan kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengatakan dia menghujat Allah. Dan Yesus katakan, ini bahasa saya sendiri. Kenapa hanya mengatakan dosamu diampuni, dikatakan menghujat Allah? Oh, itu kan hanya pekerjaan Allah. Dan memang hanya pekerjaan Allah. Dan Yesus adalah Allah. Ya. Dan kemudian Yesus berbalik dengan perkataan lain. Anakku jadilah sembuh. Ya. Nah, orang zaman Yesus lebih mudah beriman, mereka itu menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, daripada beriman dosanya diampuni. Kebalikan di zaman kita lebih percaya bahwa Yesus mengampuni dosa kita, tapi tidak percaya bahwa Yesus menyembuhkan kita. Itu kebalikannya. Padahal seharusnya, saya mau tekankan begini, itu satu paket. Kita harus punya iman, itu satu paket. Ketika dosa kita diselesaikan, penyakit kita sudah diselesaikan juga. Ketika dosa kita diselesaikan, kekurangan kita pun sudah diselesaikan juga. Itu satu paket. Anda harus memahami kebenaran karya Tuhan ini secara menyeluruh. Bukan terbagi-bagi. Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ingat, Yesus bukan mati karena dihukum di atas kayu salib. Yesus mati bukan karena dibunuh orang Farisi, dibunuh tentara Romawi. Yesus bukan mati karena disalib. Yesus mati karena dia sendiri menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus mati karena dibunuh, dia bukan Allah. Allah tidak bisa dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Dan jauh sebelum ini terjadi, Yesus sudah berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku akan mengambilnya kembali. Mana ada manusia biasa yang bisa melakukan seperti itu? Bukankah ketuhanan Yesus dipertentangkan? Ya, ada orang-orang yang mempertentangkan. Di mana di Alkitab Yesus pernah mengaku, akulah Tuhan. Padahal sebetulnya ada. Di Yohanes 13 ayat 13. Bukankah engkau menyebut aku guru dan Tuhan? Ya, aku memang guru dan Tuhan. Dan ditentang. Oh, itu bukan pengakuan Yesus. Oh, enggak tahu ya pengakuan siapa kalau sudah seperti itu ya. Nah, ini loh yang saya katakan roh agamawi ini dablek. Ya. Makanya enggak perlu berdebat. Nah, seorang teologia yang ahli yaitu Bambang Nursena mengatakan begini. Kalau ada orang bertanya, tunjukkan mana Yesus pernah ngaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia bagus jawabannya. Tunjukkan juga kepada saya, mana pernah Yesus menolak ketika disebut Tuhan. Tidak pernah menolak. Tetapi baru ini yang saya pelajari, ini sesuatu yang mengejutkan. Ayo lihat dulu supaya iman kita bertumbuh. Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal pertama. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Berhenti sampai di sana aja dulu. Ayo bandingkan dengan Yesaya 44. Ayat yang ke-6. Ini bukan Yesus tetapi Allah Israel yang mengucapkannya.
Beginilah firman Tuhan Yahweh, ya kan? Tuhan, semuanya huruf besar, Yahweh berarti. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang awal artinya. Dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Bukankah pernyataannya sama? Itulah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sidang jemaat, jadi kita jangan ragu, walaupun saya anjurkan tidak usah ikut perdebatan, karena perdebatan itu jarang akan mempertobatkan orang, tetapi hanya akan menimbulkan permusuhan yang disertai rasa mangkel. Kalau Anda tidak kuat ya, kalau Anda mudah marah, jangan ngikuti di YouTube itu soal perdebatan. Anda gregetan sendiri. Daripada darah tinggi, ya kan? Tidak usah ikuti. Ya, baca Alkitab saja. Tapi kalau Anda sabar, silakan ikuti. Itu penting juga kok untuk belajar ya. Ya, yuk kita lihat sekarang. Kembali ke Matius 27. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ingat, Yesus mati bukan karena dibunuh. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus karena dia adalah Tuhan. Ya. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Bahkan tidak dikatakan lalu setelah Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati. Tidak pernah disebut loh. Yesus menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah ayat 51. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kematian Yesus itu disertai dengan kejadian alam yang begitu mencekam. Ya. Tetapi mari yang pertama ini yang sangat penting bagi kita. Lihatlah bir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Ini yang terpenting. Ingat tabir ini kan kain biasa saja kan tidak mungkin terbelah. Tanpa ada yang menggunting. Ya, ini kan tidak ada yang menggunting. Kalau hanya gempa, tidak mungkin kain itu terbelah. Lebih lagi, ini kainnya bukan kain linen, bukan juga kain jin, ini jauh lebih tebal. Jauh lebih tebal. Bayangkan kain yang super tebal, kemudian terbelah jadi dua. Dan yang harus diperhatikan, sejak itu terjadi, sejak ini terjadi, maka semua orang percaya boleh masuk ke tempat kudus Allah. Sebelum ini terbelah, tabir bait terbelah, hanya para imam yang bisa masuk, dan itu pun setahun sekali. Dengan perasaan bukan iman, dengan rasa takut karena ada salah sedikit pasti mati. Tetapi kita tidak. Kitab Ibrani pasal 4 mengatakan bahwa kita menghadap ya ruang maha kudusnya disebut. Kita menghadap tahta kasih karunia. Namanya saja sudah kasih karunia. Berarti kita disambut dengan penuh kasih. Bayangkan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus tanpa Yesus mati di atas kayu salib.
Bayangkan setiap hari Minggu minimal kita beli burung merpati. Iya kan? Setahun sekali kita beli lembu atau domba. Ya. Tetapi karena pengorbanan Yesus, kita tidak perlu bawa sapi, lembu, domba. Darah Yesus melebihi darah domba, lembu yang terbaik. Dan kitab Ibrani mengatakan cukup satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa cukup satu kali untuk selama-lamanya? Karena darah Yesus yang tertumpah itu dibawa masuk ke dalam kekekalan. Namanya kekekalan tanpa ruang dan waktu itu terus berlaku. Cukup kita mengakui akan karya Yesus, maka darah yang ada di kekekalan ini itu akan bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, kapanpun kita menyebut darah Yesus, kuasa sakit penyakit, kuasa roh-roh jahat itu dihancurkan. Karena di alam roh, ketika kita menyebut darah Yesus, maka darah ini akan bekerja. Sidang jemaat, Anda harus masuk ke dalam alam supranatural yang seperti ini. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita semua mempunyai jam doa, ketika kita masuk di dalam doa, manusia rohmu akan aktif. Dan engkau akan bisa melihat apa yang terjadi di alam roh. Anda akan mendapatkan penglihatan, Anda akan mendengar suara Tuhan, Anda akan mengetahui ketika Anda disantet, Anda akan punya kuasa untuk menghancurkan santet itu. Anda akan mempunyai kuasa Allah untuk menjadikan engkau orang yang tenang. Karena tidak ada yang bisa membahayakanmu. Bukan orang yang gampang gopoh. Bukan orang yang gampang bingung. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bukankah dengan kejadian ini kalau kita tidak mengeraskan hati, kita akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Orang-orang banyak yang keras hati sampai-sampai kejadian yang dicatat dalam sejarah itu pun ditolak. Yesus tidak disalib dikatakan. Loh, sejarah sudah mencatat. Kok masih itu loh? Ya, ini loh bahayanya roh agamawi. Kalau hati kita sudah keras, tidak mungkin bisa melihat dan menerima kebenaran. Oleh karena itu terus belajar untuk mendengar pimpinan Tuhan. Sehingga hati kita terus lembut, terus lembut, terus lembut. Ya. Saya tanpa bosan mau mengatakan ini akhir zaman. Mau cari apa? Sewaktu-waktu kita bisa sakit, bisa mati mendadak, bisa kecelakaan mendadak. Yang kaya bisa tertipu. Enggak Pak, saya enggak tertipu. Namanya zaman canggih sekarang. Ya, bisa-bisa hilang semua uang kita, kan. Segala sesuatu, tetapi yang saya mau tekankan, kalau hatimu punya iman, menghadapi apapun juga, kita akan tetap menjadi orang yang tenang. Tapi kalau hati kita tidak dipenuhi oleh kebenaran, bisakah ketika kesehatan kita menjadi hilang, iman kita juga hilang? Bisa.
Bisakah ketika kekayaan kita hilang, iman kita juga hilang? Bisa-bisa otak kita juga hilang, ya kan? Oleh karena itu saya katakan tadi, biarlah yang utama tetap jadikan yang utama. Jangan dibalik-balik, ya. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya tidak bisa bayangkan ini terjadi. Ya, saya tidak bisa bayangkan. Yang pasti mereka bangkit bukan untuk nakut-nakuti loh. Iya kan? Saya percaya bahwa mereka bangkit. Mereka pun kalau mereka itu ketemu sama keluarganya, yang mereka sadar kalau kita tidak akan masuk terlalu dalam. Tapi kan berandai-andai boleh kan? Jangan jadikan doktrin. Ya. Berandai-andai. Bukankah mereka mungkin mengatakan percaya pada Yesus. Kalau tidak percaya pada Yesus, engkau tidak akan dibangkitkan seperti kami. Karena kami beriman, kami percaya pada Yesus, kami dibangkitkan. Ingat, bukan doktrin, tetapi kan boleh kan berandai-andai membaca firman Tuhan, berandai-andai, berimajinasi. Ya. Karena dikatakan mereka itu mendatangi orang-orang, mereka masuk kota. Tetapi yang lebih lagi saya mau tekankan begini. Tanpa percaya kepada Yesus, orang-orang tidak akan mengalami kebangkitan. Tentunya mengacu pada kebangkitan untuk diselamatkan masuk surga. Hanya ketika kita percaya kepada Yesus saja, kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal itu terjamin melalui pengorbanan Yesus. Seringkali mungkin kita dikatakan, wah kok terlalu eksklusif, tidak ada keselamatan di luar Kristen. Yang pasti Alkitab mengatakan seperti itu. Kita kan sedang berbicara Alkitab kan. Kita tidak berbicara pengetahuan umum. Kita berbicara Alkitab. Tapi kan semua agama menjanjikan surga. Paling gampang supaya tidak tengkar, mungkin banyak surga. Silakan mau masuk ke surga yang mana. Kalau mau masuk surga yang dikuasai oleh Tuhan Yesus, miliknya Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Ya kan? Tidak mungkin kita itu bisa masuk ke surga di mana Tuhan Yesus berkuasa, percaya kepada Muhammad, percaya kepada Buddha. Kalau percaya kepada Muhammad, maka surganya surga yang diajarkan Muhammad. Kan begitu kan? Kalau percaya ke Buddha, surganya adalah surganya Buddha. Jadinya tidak usah tengkar kan? Namanya iman. Iman itu adalah milik pribadi masing-masing. Oleh karena itu dari awal saya katakan tidak perlu berdebat sebetulnya. Saya mengajarkan tentang ketuhanan Yesus supaya Anda tidak gampang bingung dan dibingungkan. Ya, bukan untuk berdebat. Karena berdebat itu adalah pekerjaan orang yang suka berdebat. Mereka sudah memperlengkapi ilmunya masing-masing. Ya, kita jangan ikut-ikutan, melongo kita kalau ngumpul sama mereka. Ya, mereka orang-orang yang pandai memang. Kita harus akui. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang kembali. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Hanya dengan melihat gempa bumi dan apa yang terjadi di sekitarnya, kepala pasukan bisa mengakui sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia belum melihat tabir bait Allah yang terkoyak.
dia belum melihat. Sidang jemaat. Kurang apa sih Tuhan menyatakan dirinya, kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Tetapi sering kali kita ini masih meragukan akan Tuhan kita. Sering kali. Lihat di sini betapa mudahnya kepala pasukan hanya dengan melihat gempa bumi itu. Dia bisa mengatakan sungguh ia ini adalah anak Allah. Oleh karena itu tadi saya katakan, ayo belajar mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bisa berbicara lewat hati nurani. Bisa berbicara lewat kejadian demi kejadian. Bisa berbicara lewat mungkin orang tua, jangan gengsi. Kadangkala suara pembicaraan dari anak kita itu bisa adalah suara Tuhan. Suami, kadang suara istri itu bisa menjadi suara Tuhan. Kita harus bisa peka membedakan ini suara istriku secara pribadi atau Tuhan sedang berbicara kepada melalui istriku. Nah, kita harus bisa mengerti hal itu. Dan apakah sukar? Tidak. Asal hati kita murni selalu dekat dengan Tuhan, kita bisa membedakan. Ya. Kita bisa membedakan. Ya. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini pengakuan yang sangat luar biasa. Satu-satunya dalam perikop ini. Pengakuan yang sangat luar biasa. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Kalau bahasa aslinya tentunya pakai kata amin, amin. Bukan satu kali. Amin, amin. Sesungguhnya dan benar-benar sesungguhnya terjadi demikian. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Tidak perlu berbantah lagi kan? Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Dan yang mengatakan itu bukan orang yang diajar, dipengaruhi. Tetapi yang melihat sendiri. Tanpa pengajaran dia berhadapan langsung dengan Yesus. Dan mengakui sungguh ia ini adalah anak Allah. Ayat 55, ayat terakhir. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Dan ibu anak-anak Zebedius. Laki-laki murid-murid Tuhan Yesus melarikan diri semua. Tetapi wanita-wanita hadir. Tidak ada yang melarikan diri, enaknya jadi wanita gitu. Mau tentara, mau polisi kasih senyum, luluh hatinya. Ya kan? Makanya wanita berani naik sepeda motor tanpa SIM. Ya, hanya modal senyum, tidak jadi itu ditilang sudah. Ya. Dan apakah ini juga yang terjadi? Para murid semua melarikan diri loh. Hanya Yohanes yang ada. Karena Yesus mengatakan ini adalah ibumu. Iya kan? Yohanes ada. Saya membayangkan begini, yang lainnya lari, hanya Yohanes yang ada. Ternyata ketika kita mengetahui bahwa kita itu dikasihi. Ingat kalau Yohanes menulis dirinya, murid yang dikasihi Yesus. Murid yang meletakkan kepalanya di dada Yesus. Ini murid yang bermanja-manja dengan Yesus dan dimanja oleh Yesus dan menyadari bahwa dia dikasihi. Ternyata kasih membuat kita berani untuk mendekati dan berada di dalam bahaya. Kasih. Bukankah ketika kita istri menyadari dikasihi suaminya. Kalau suaminya sakit. Ya. Bukankah tabungan yang selama ini kalau ditanya, "Mah, masih punya tabungan?" Dadah.
Tapi ketika suaminya sakit, ternyata banyak loh simpanannya. Itu bisa keluar semua. Itu kalau si istri tahu dirinya dikasihi suaminya. Kalau suaminya nyaci maki terus, tabungan tidak akan keluar. Sudah silakan mati. Masih banyak pengganti. Kan begitu kan? Ya. Kuasa dikasihi. Mengetahui bahwa kita dikasihi. Itu berani mati loh. Yohanes. Ya, Yohanes. Nah, ibu-ibu ada semua. Ya. Makanya di gereja juga lebih banyak ibu-ibunya. Karena murid laki-laki banyak yang melarikan diri. Tetapi yang harus digarisbawahi, ini yang harus kita ubah. Ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan. Anda baca di Injil yang lain, tetap sama. Melihat dari jauh. Melihat dari jauh, bukan dari dekat. Melihat dari jauh. Anda ingat kalimat ini, melihat dari jauh. Ini kisah apa? Elia dan Elisa. 50 nabi-nabi, setiap kota 50 nabi-nabi. Hanya berdiri dan melihat dari jauh. Berdiri dan melihat dari jauh. Yang berjalan bersama Elia hanya Elisa. Dan yang mendapatkan pengurapan hanya Elisa. Anda tidak bisa berdiri terlalu jauh dari Tuhan. Walaupun Anda mengakui aku pengikut Kristus, Anda tidak bisa berdiri terlalu jauh. Anda harus dekat, sedekat mungkin berjalan bersama. Ingat 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Ketika mereka berjalan bersama Yesus dikatakan, bukankah ketika kita berjalan dan berbicara tadi, hati kita berkobar-kobar. Hanya ketika berjalan bersama, hanya ketika berada begitu dekat dengan Yesus, engkau akan punya hati yang berkobar. Hanya ketika engkau berjalan dekat dengan Yesus, engkau akan mendapatkan impartasi kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ini adalah pengikut Yesus wanita-wanita ini? Iya. Mereka banyak berkorban. Tetapi saya tertarik dengan kalimat ini. Melihat dari jauh. Saya perhatikan Injil yang lain juga. Ternyata ini penting. Kenapa? Kalau tidak penting, pasti yang lainnya pakai bahasa yang lain. Tetapi ternyata sama. Melihat dari jauh. Melihat dari jauh. Bagaimana iman kita sekarang? Apakah dalam pengiringan kita kepada Yesus? Kita hanya melihat dari jauh. Ya, kita tidak kehilangan Yesus. Kita tahu Yesus. Kita sedang mengikut Yesus. Iya, tapi dari jauh. Sehingga kita tidak berkobar-kobar. 2 murid dari Emmaus yang berjalan ke Emmaus. Hatiku berkobar-kobar. Kenapa? Karena berjalan. Karena berjalan bersama Yesus. Bagaimana dengan Elisa yang berjalan bersama Elia? Bukankah dia juga melihat api? Para murid yang lain tidak melihat kereta api yang ada, yang turun dari surga itu. Hanya Elisa saja. Di akhir zaman ini, tentukan posisi iman kita. Apakah kita berdiri jauh dari Tuhan? Atau kita dekat dan sedang berjalan bersama Tuhan. Masih ada waktu. Mari mengejar ketertinggalan kita. Mendekat kepada Tuhan. Kiranya pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang kita peringati. Membuat diri kita sadar betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita.
Perhatikan kata tunggal, itu sangat berharga. Sangat berharga. Apakah berlebihan kalau Allah meminta kita dekat dengan Dia setelah apa yang dilakukannya? Paulus katakan, demi kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah yang begitu besar yang kau terima. Sekarang, setelah kau menerima kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itulah yang disebut ibadah yang sejati.